Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 8? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Lukman, pimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli Alhamdulillah, berdoa selesai. Terima kasih Lukman sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, untuk bisa kita mengetahui nilai kedepannya, saya ingin mengecek dulu kehadiran teman-teman. Apakah di hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Najril. Kenapa Najril? Sakit. Oh, mudah-mudahan Najril diberikan kesembuhan oleh Allah. Teman-teman juga harus jaga kesehatan karena hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak orang yang sakit. Kenapa? Cuacanya tidak menentu. Untuk teman-teman, selain daripada kita harus jaga kesehatan, teman-teman harus terus belajar, semangat belajar. Kenapa? Karena teman-teman ini adalah generasi penerus di masa yang akan datang. The young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi teman-teman harus semangat belajar. Siap belajar hari ini? Siap? Siap. Baik. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai isi berita. Bagaimana berita itu tersampaikan, bagaimana berita itu diberikan kepada khalayak. Nah, di hari ini juga teman-teman akan mempelajari di bab kedua, yaitu materi tentang iklan, poster, atau slogan. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh, Bapak mempunyai sebuah video yang akan Bapak tampilkan di layar monitor atau di proyektor ini. Nanti teman-teman pelajari, simak baik-baik video ini, kemudian catat apa yang memang penting yang disampaikan dalam video tersebut. Paham? Paham. Baik. Coba teman-teman fokus ke depan, melihat video yang ada di depan. Pada kesempatan kali ini, peserta akan membahas materi kelas 8 yaitu iklan, slogan, dan poster. Kita simak sampai selesai ya. Di sini teman-teman tahu gak sih apa persamaan dari iklan, slogan, dan poster? Oke teman-teman, di sini akan kasih tahu ya persamaan dari kedua itu. Persamaannya yaitu sama-sama bersifat persuasif. Sedangkan persuasif itu apa?
Baik, sebelum lanjut, teman-teman. Sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya teman-teman lebih bersemangat untuk belajar karena teman-teman mengetahui apa tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman supaya teman-teman tahu apa itu iklan, apa itu poster, apa itu slogan. Nanti teman-teman akan belajar di video tersebut, apa itu poster, apa itu iklan, apa itu slogan. Paham? Dan juga teman-teman mampu menyampaikan ulang apa yang dipelajari tersebut. Jadi bukan hanya paham, tapi teman-teman juga mampu untuk mengucapkan ulang, menyampaikan ulang kepada teman apa yang sudah dipelajari dari video tersebut. Nah, untuk mengefektifkan waktu, teman-teman, sekarang saya ingin membagi menjadi beberapa kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok. Nah, teman-teman nanti berhitung dari 1 sampai 3. Sudah dibagi kelompok atau belum ini? Sudah. Oh iya, sudah minggu lalu ya. Sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Baik. Karena sudah dibagi menjadi 3 kelompok, saya berikan tugas untuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 mempelajari tentang iklan, kelompok 2 mempelajari tentang slogan, kelompok 3 mempelajari tentang poster. Apakah teman-teman siap saya berikan tugas seperti itu? Siap. Baik. Kalau sudah siap, teman-teman pelajari dulu yang disampaikan di video ini, karena teman-teman sekarang sudah tahu dan sudah paham apa tujuan pembelajaran hari ini. Simak lagi dengan baik isi videonya ya. Jangan lengah dan jangan teralihkan fokusnya kepada yang lain dulu. Oke, fokus ke layar. Iklan itu untuk memberitahu halayak tentang produk yang ingin dijual. Kemudian menonjolkan kualitas barang yang dipromosikan. Dan kesannya dibuat meragukan untuk tergiur-giur. Untuk dari iklan bisa berupa video, suara, atau video cetak. Kemudian iklan dipasang pada semua media. Contohnya TV, internet, radio, koran, majalah, dan masih banyak lainnya. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Berikutnya untuk slogan, bentuknya hanya berupa kata-kata atau kalimat. Dibuat singkat, namun tetap memiliki makna dan menarik, serta mudah diingat. Bisa diselipkan pada poster dan iklan sebagai kalimat ekspresi. Dan tidak memiliki batasan media, bisa dipasang di mana saja. Selanjutnya adalah poster untuk menyampaikan judul, gagasan, atau pesan penting. Mengutamakan penampilan gambar dan kata-kata yang menarik agar halayak lebih terkesan. Dipasang pada tempat umum dan bentuk poster itu sendiri adalah berupa kertas berukuran besar. Dari ketiga penjelasan tersebut, bisa simpulkan bahwa iklan bisa berisikan slogan di dalamnya. Begitupun, slogan juga bisa menjadi sebuah kalimat pendek, namun mengajak konsumen. Yang kedua, poster bisa diselipkan slogan di dalamnya, namun bukan untuk tujuan mempromosikan produk tujuan. Dan yang ketiga, slogan bisa ditaruh di mana saja karena bentuknya hanya berupa kalimat. Ini adalah salah satu contoh dari iklan, yang mana iklan itu merupakan pemesanan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah telah menjelaskan tentang pemesanan.
Silakan disimak ya artinya. Oke, kita akan jelaskan maksud dari ayat tersebut ya. Yang pertama, Baik, coba teman-teman perhatikan ke depan. Ya. Di sini sudah ada contoh iklan nih. Ya, teman-teman untuk kelompok iklan, teman-teman kelompok yang slogan, kelompok poster pun perhatikan dengan baik. Di sini ada contoh iklan. Ini iklan yang suka muncul di mana? Di TV, teman-teman suka lihat kan? Ada Sprite. Di TV itu ada iklan. Iklan, slogan, poster itu persamaannya persuasif. Semuanya ajakan. Mengajak orang lain supaya minat dengan tawaran yang ditawarkan oleh iklan, oleh poster maupun oleh slogan. Nah, jadi dengan contoh ini Bapak rasa teman-teman sudah paham iklan itu seperti apa. Kita lanjutkan ya. Nanti kita ulas bersama-sama isi dari video ini dengan keseluruhannya. Baik. Jalan yang harus menurut agama seperti riba ataupun rampas. Kemudian kembali dengan jalan perniagaan. Maksudnya, hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku. Kemudian dengan suka sama suka di antara kamu, yaitu berdasarkan kerelaan hati masing-masing. Maka bolehlah kamu memakannya. Kemudian, dan janganlah kamu membunuh diri. Akhirnya, jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan. Bermanfaatkan juga cara dan berjalannya baik di dunia dan di akhirat. Kemudian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan sehingga bila mana kamu berbuat demikian. Kemudian, semoga diambil salah satu ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari kalimat ini sudah dinyatakan sebagai bentuk surga. Di sini bentuknya adalah mengingatkan agar manusia selalu berbuat baik kepada sesama. Karena walaupun berbuat baik sekecil apapun, Allah akan balas semua itu dengan kebaikan pula. Dan ini adalah contoh poster. Contoh poster ini mengajak membaca untuk melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih dan air. Apalagi pada saat sekarang kan masih marak pandemi COVID-19 ya. Jadi teman-teman semua harus rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih dan mengalir. Selanjutnya saya akan menuliskan pengertian dari iklan. Iklan merupakan salah bagian dari industri perdagangan. Perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Iklan bertujuan mendorong atau membujuk halayak untuk membeli barang atau jasa yang diberikan iklan itu. Berikutnya slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, memiliki makna yang kuat dan mudah diingat. Slogan selanjutnya disebut sebagai moto atau slogan. Tujuannya untuk memotivasi pembaca. Sedangkan poster merupakan plakat atau kata-kata bergambar yang dipajang di tempat umum. Poster berisi pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting untuk disampaikan kepada halayak. Berikutnya ada unsur-unsur dari iklan, slogan, dan poster. Unsur iklan terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan slogan hanya terdiri dari kata-kata dan suara. Dan poster hanya
Iklan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isinya. Ini meliputi iklan penawaran. Iklan ini biasa disebut iklan. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tawaran akan barang atau jasa dengan syarat luas. Berikutnya, iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi suatu informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Berikutnya adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan sesuatu signifikan, iklan berkeluhan cinta, dan lain-lain. Yang terakhir ada iklan permintaan. Iklan ini sering dianggap sebagai iklan perubahan kedua. Hal tersebut karena iklan ini berisi berartian keikhlasan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. Yang kedua adalah jenis iklan berdasarkan media. Ini meliputi yang pertama, iklan media cetak. Iklan ini adalah iklan yang dipasang menggunakan syarat cetak. Biasanya iklan cetak berarti menulis koran, lembaran, majalah, billboard, poster, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan pengaturan iklan. Dan yang ketiga adalah jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah iklan komersial atau bisnis. Iklan ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah iklan komersial. Berbeda dari iklan komersial, iklan ini justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapatkan wawasan, kesadaran diri, dan berubah perilaku yang sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Selanjutnya adalah Baik, teman-teman sudah menyimak isi video tersebut. Kita ulas bersama ya. Pasti teman-teman sudah memperhatikan dengan baik. Coba Bapak ingin bertanya, kira-kira menurut kelompok iklan, iklan itu apa? Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Wih, pintar. Tepuk tangan dong untuk kelompok iklan. Lalu slogan, kira-kira menurut kelompok 2 slogan itu seperti apa? Ayo. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Wih, hebat. Tepuk tangan. Keren, kelompok 2. Poster menurut kelompok 3. Kira-kira poster itu tadi apa yang disampaikan di sana? Poster adalah plakat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Wih, pintar. Tepuk tangan. Teman-teman sudah menyimak, teman-teman sudah paham, teman-teman sudah mencatat apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Persamaannya teman-teman sudah tahu bahwa iklan, slogan, dan poster itu sama-sama persuasif, ajakan. Iklan itu mengajak orang lain supaya menerima tawaran. Slogan itu adalah kata-kata atau plakat kata, dan poster juga adalah sebuah kata-kata yang ditempel biasanya di jalan raya, atau ada orang yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin, biasanya kan ada posternya dulu sebelum mencalonkan diri sebagai pemimpin gitu. Nah, sekarang kira-kira dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau tidak? Oke, Sambas, silakan mau nanya apa, Sambas? Iklan tadi sudah dijelaskan, Sambas, oleh kelompok 1 bahwa iklan itu Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, jadi apa cina Sambas barusan? Jadi iklan itu adalah teks yang
mendorong orang atau mengajak orang lain supaya bisa menerima tawaran gitu Sambas ya. Nah, sekarang supaya kita asik belajarnya, kelompoknya sudah dibagi. Silahkan teman-teman bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Berarti kursi yang ini maju ke depan, mejanya didorong supaya menjadi satu kelompok ya. Tapi teman-teman yang ini duduknya tidak membelakangi guru, duduknya di pinggir di sini semua ya. Jadi letter L gitu ya, untuk mengerjakan tugas yang ingin saya tanyakan nanti 2 hal per kelompok. Apakah teman-teman paham? Baik, berarti yang ini pun disatukan mejanya, kursinya digeser. Ini pun sama. Sok, mulai dari sekarang. Ayo bantu. Ini geser sedikit. Nah, gitu. Sudah? Baik, Bapak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan pertanyaan dari Bapak. Yaitu pertama, pertanyaannya itu adalah apa kesimpulan masing-masing kelompok. Berarti kalau kelompok iklan menjelaskan tentang iklan, kesimpulannya seperti apa, yang ada di video contohnya seperti apa. Yang kedua, dari kelompok slogan pun kesimpulannya seperti apa atau pengertiannya seperti apa, contohnya seperti apa. Untuk kelompok 3 yaitu tentang poster. Poster itu kesimpulannya seperti apa dan juga contohnya seperti apa. Silahkan dikerjakan bareng-bareng 15 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Jadi kesimpulannya iklan itu apa? So kerjakan aja, kerjakan. Jadi kalau kelompok itu kerja bareng-bareng, kita kerja sama. Keren bareng, gagal bareng ya. So kerjakan.
Ayo semangat, semangat. Kelompok 2 itu tentang slogan. Dicatat ulang saja tadi yang disampaikan di video, catat ulang. Kelompok 3 itu tentang poster. Ayo ditulis. Jadi tuliskan nanti kesimpulannya seperti apa. Pengertian iklan ini begini. Terus kelompok 2, pengertian slogan itu apa? Terus kelompok 3, poster itu seperti apa? Nanti contohnya, contoh iklan apa saja. Iklan itu biasanya muncul di mana? Terus slogan itu contohnya seperti apa? Poster itu contohnya seperti apa? Waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Ayo, masih ada waktu. Berdiskusi aja, diskusi. Kira-kira slogan itu adanya di mana? So, ya. Waktunya 9 menit lagi. Waktunya tinggal 7 menit lagi.
Waktunya 5 menit lagi. Ayo, semangat. Lima menit lagi. Nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan satu orang, ya, untuk menyampaikan hasil kerja kelompok ini. Jadi satu orang maju ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Bahkan ditentukan saja, didiskusikan mau siapa yang maju ke depan. Misal di kelompok 1 mau Arya saja silahkan, atau mau Dede silahkan. Di kelompok 2 mau Lukman atau Keila silahkan. Kelompok 3 yang maju misalnya mau Bilqis silahkan, ataupun mau Surya silahkan. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Tiga menit lagi. Ayo, 3 menit terakhir. Tiga menit terakhir. Semangat. Sudah belum kelompok 1? Sudah belum? Belum. Masih ada waktu 3 menit lagi. Kelompok 3 sudah belum? Pengertiannya, contohnya. Ini kan contoh nih. Ini contohnya. Pengertiannya ini. Gitu. Nanti bacakan pengertiannya, contohnya seperti apa. Biasanya poster itu adanya di mana. Itu aja. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ayo Keila. Dua menit terakhir. Satu menit lagi.
Selesai. Waktunya sudah selesai, sudah 15 menit. Sekarang waktunya teman-teman maju satu orang per kelompok ya. Berarti kelompok 1 nanti maju 1 orang, kelompok 2 maju 1 orang, kelompok 3 maju 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Silahkan tentukan mau siapa yang maju. Nanti ketika ada yang maju ke depan, maju di sini nih misal ya. Misal ini Fahmi maju. Menyampaikan hasil diskusinya seperti apa. Nanti teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3 juga catat apa yang disampaikan oleh Fahmi. Ya. Terus kemudian kalau kelompok 2 yang maju ke depan, berarti kelompok 1 dan kelompok 3 pun harus mencatat apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kalau kelompok 3-nya yang maju ke depan, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 mencatat apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Bisa dipahami? Baik, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan, perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Mau siapa? Di sini ya. Biasa assalamualaikum dulu, kemudian hasil diskusi kami dari kelompok 1 seperti apa. Sok silakan. Ayo mau siapa? Ayo Dede, silahkan maju untuk perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang iklan adalah iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa, contohnya seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata, atau suara. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan seperti 1. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. 2. Bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. 3. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. 4. Bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagus banget ya. Untuk kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya mengenai tema slogan. Silahkan. Oh Sambas, berarti Sambas. Silahkan Sambas maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 adalah slogan dalam perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan gaya hidup dan terutama di suatu organisasi dan sebagainya. Slogan sering pula disebut motto atau kemudian. Contohnya adalah berdiri sama tinggi, hidup sama rendah. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. 2. Bersatu biar teguh, bercerai kita untuk. Slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. 3. Diadakan prestasi. Slogan tentang tentunya membukti prestasi setiap hari. Kesimpulannya adalah lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan.
Jadi tadi kata Sambas, kata perwakilan dari kelompok 2, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman pernah mendengar kata itu? Itu merupakan bagian dari slogan. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah plakat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan yang untuk pemberitahuan suatu ide baru atau hasil pada halayak. Yang kedua, apa fungsi poster? Poster membantu mengadakan pemberitahuan pada halayak. Tampak pada contoh berikut. Pilihan kelompok keselamatan berlalu lintas dan membiayakan keselamatan dan kebutuhan. Di mana saja iklan itu bisa ditemukan. Misalnya dapat ditemukan di dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar dan tempat umum lainnya. Bagaimana fungsi iklan bagi pemerintahan dan perusahaan? Berfungsi dalam perusahaan, dan berfungsi untuk membuat para masyarakat tertarik untuk membeli barang atau jasa. Jika dalam bidang pemerintahan, berfungsi untuk mengatur tata tertib dan mematuhi semua peraturan. Yang kelima, apa persamaan iklan, slogan, dan poster? Ketiga, itu sama bersifat persuasif. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang teman-teman kelompok 1, teman-teman kelompok 2, kelompok 3 sudah menyimak masing-masing yang disampaikan dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok 1 mendengarkan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyampaikan tentang slogan dan poster. Kelompok 2 mendengarkan tentang iklan dan juga tentang poster. Kelompok 3 juga mendengarkan tentang iklan dan juga tentang slogan yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita tarik kesimpulan bersama. Kira-kira ada tidak yang mau membacakan apa itu iklan? Arti iklan itu apa? Sok, siapa yang berani untuk menjawab? Ayo. Siapa yang berani? Apa itu iklan? Ayo yang acungkan dulu tangannya sebelum menjawab. Jadi apa iklan itu? Siap, Fahmi? Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan halayak mengenai suatu barang dan jasa. Jadi iklan itu pemberitahuan ataupun ajakan kepada halayak, atau halayak itu apa? Orang banyak. Jadi orang-orang itu diajak. Kalau misalnya ini adalah perusahaan atau industri, biasanya orang-orang diajak untuk membeli sesuatu seperti iklan Sprite tadi ya. Jadi kan orang-orang digoda untuk bisa membeli produknya, yaitu Sprite itu. Gimana caranya supaya si iklan itu terlihat menggoda bagi para yang melihatnya. Lalu slogan itu apa? Sok, siapa yang mau menjawab? Senja, silahkan. Jadi slogan itu perkataan pendek yang selalu dijadikan untuk pedoman hidup.
Misalnya ada kata-kata yang tadi sudah Bapak sampaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita bersatu, orang banyak nih bersatu, maka kita akan bersama-sama mencapai sebuah kesuksesan. Itu kan dijadikan pegangan hidup. Jangan sampai bercerai-berai yang akhirnya akan memunculkan berbagai konflik. Jadi nantinya banyak permasalahan kalau kita saling berseteru, bermusuhan gitu. Nah, untuk poster. Poster, apa itu poster? Hafiz, silahkan. Gambar yang biasa dipajang di tempat-tempat umum dan juga si gambar itu mempunyai kata-kata yang hampir sama dengan iklan tapi bukan iklan. Itulah poster. Contoh, di sini Bapak mempunyai contoh nih. Lihat nih ke depan. Nah, ini adalah poster milik dari kepolisian. Ini biasanya terpampang di pinggir jalan maupun di posko polisi atau di pos polisi. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kata-katanya itu hampir sama dengan slogan yang bisa dijadikan pedoman hidup atau pegangan hidup. Tapi apabila dipakai seperti gambar ini, ditempel di pinggir jalan, ditempel di suatu tempat, maka ini disebut poster. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu apa itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Nah, coba Bapak minta kepada teman-teman semua, bukan kelompok ya, masing-masing dari teman-teman untuk mencatat yang ada di layar ini. Nah, ini teman-teman. Lihat, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sampai situ, silakan dicatat. Masing-masing ya, bukan kelompok. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Tuh lihat di sini. Pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi. Banyak iklan kan di televisi, kemudian radio, terus surat kabar, lalu internet. Teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat iklan di internet? Di mana contohnya? Di TikTok, terus di mana lagi? YouTube ya, bukan Yusuf. Lanjut, apalagi di mana? Di FB, salam interaksi itu ya. Atau unsur yang ditampilkan itu bukan gambar, iklan itu bisa bukan gambar, tapi
suara maupun hanya kata-kata saja, tulisan saja, itu bisa ya, itu iklan. Lalu kita lanjutkan ke slogan. Nah, ini slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan mungkin ya, tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Di sini ada contohnya nih. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Lanjut, ada lagi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Lalu ada lagi tiada hari tanpa prestasi. Slogan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Yo, catat dulu. Sudah belum? Sudah. Baik, kita lanjutkan ke poster. Ini. Nah, ini. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Khalayak ini orang banyak ya. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi poster itu gak harus pakai salam dulu. Ya, jadi di poster gak mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemberitahuan ini jalan mau dicor. Gak gitu ya. Jadi gak usah ada Assalamualaikum dulu. Kata-katanya singkat, jelas, menarik itu poster. So, silakan dicatat terlebih dahulu. Soalnya nanti Bapak ingin meminta teman-teman untuk maju ke depan satu orang karena waktunya kita 30 menitan lagi atau 29 menitan lagi untuk selesai. Masih lama ya. Jadi Bapak harap teman-teman masih bersemangat nih untuk maju ke depan satu orang untuk menyampaikan apa yang dicatat barusan.
Sudah belum? Dah. Yo, dicatat. Sudah? Sudah belum? Bapak kasih waktu 1 menit lagi. 1 menit terakhir. Nanti maju ke depan satu orang untuk menyampaikan hasil tulisannya masing-masing. Ya. Empat 40 detik lagi. 30 detik lagi. 20 detik lagi. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Ya, 10 detik. Atau teman-teman sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Supaya lebih semangat karena waktunya ada kurang lebih 25 menit lagi, kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita segar dan masih semangat, terjaga ya kefokusan kita untuk belajar. Tepuk semangat. Yang energik dong. Naikkan suaranya, naikkan. Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang Bapak minta satu orang untuk maju ke depan. Jangan terburu-buru ketika menyampaikannya. Biasa saja, tenang ya. Belajar berbicara di depan umum, belajar percaya diri berbicara di depan orang lain. Siap? Siap. Oke. Sekarang Bapak minta kita acak ya. Bapak minta yang pertama untuk maju ke depan, Rizky Arya Putra. Silahkan. Silahkan dibacakan hasil dari tulisannya. Iklan juga dapat diberikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Poster adalah rangkaian kata-kata dan gambar tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan. Slogan adalah penyampaian kata-kata.
Sudah? Sudah, tepuk tangan untuk Rizky Arya Putra. Tepuk tangan. Yang kedua, Bapak minta untuk maju ke depan. Dede Sugiar, silahkan. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada rakyat mengenai suatu barang dan jasa. Slogan adalah penyampaian kata-kata dengan suara dan kata-kata. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang tertera di tempat umum. Sudah? Tepuk tangan untuk Dede Sugiar. Tepuk tangan. Jangan terburu-buru ya bacainnya. Yang ketiga, Lukman, silahkan maju ke depan untuk membacakan yang sudah dicatat barusan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khayal agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Lanjut. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Sudah? Sudah, tepuk tangan untuk Lukman. Sekarang siapa ya? Neng Riana. Silakan maju ke depan Neng Riana. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk halayak agar tertarik pada barang yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke, tepuk tangan untuk Neng Riana, tepuk tangan. Berani ke depan, maju ke depan, tenang, bacainnya itu hebat banget. Lanjut, Renita Zahra, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari catatannya. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan mengenai suatu barang dan jasa. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan yang Anda dipegang. Slogan adalah penyampaian kata-kata kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup. Bagus, tepuk tangan untuk Renita Zahra. Sekarang Sambas, silahkan Sambas maju ke depan. Biasanya Sambas selalu lantang suaranya nih. Sok Sambas, silahkan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khayal agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak. Dua slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata dari gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan satu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengadakan pemberitahuan gambar dan kata-kata. Poster lainnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, manis, dan lengkap. Tepuk tangan untuk Sambas, tepuk tangan. Sekarang Rizka silahkan maju ke depan. Rizka.
Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di depan umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide hal baru atau hal penting kepada halayak. Poster mengadakan perpaduan gambar dan kata-kata. Terima kasih Rizka, tepuk tangan. Selanjutnya Surya. Surya ke-8, berarti yang lain siap-siap. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong halayak agar tertarik pada barang jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dapat diartikan sebagai tuntutan atau pegangan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide hal baru dan atau hal penting kepada halayak. Oke, tepuk tangan untuk Surya, tepuk tangan. Sekarang Raisa. Silahkan Raisa maju ke depan. Bacakan hasil dari catatannya. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan pengalaman hidup. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk Raisa. Sekarang Bilkis, silahkan maju ke depan, Bilkis. Yang lantang ya suaranya. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni mempertahankan suatu ide yang baru atau hal yang penting. Sudah? Tepuk tangan untuk Bilkis, tepuk tangan. Sekarang ke teman dekatnya, bestinya, Kintan. Silahkan Kintan untuk maju ke depan. Bacakan, Kintan. Silahkan. Iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan. Slogan adalah menyampaikan kalimat pendek yang dipakai sebagai pegangan hidup. Tepuk tangan untuk Kintan, tepuk tangan. Sekarang Fahmi, silahkan. Yang pertama, iklan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak atau orang banyak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa, contohnya seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar gerak, kata-kata, ataupun suara. Yang kedua, poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang tertera di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan. Yang ketiga, slogan. Slogan adalah penyampaian kata-kata atau kalimat pendek yang bisa dipakai sebagai pedoman hidup.
Kesimpulan yang dari kesimpulan yang ketiga tadi mengenai sama-sama bersifat persuasif atau ajakan. Terima kasih Pak Ami. Tepuk tangan untuk Pak Ami. Tangan. Sekarang Neng Senja Eliana, silahkan maju ke depan. Iklan dan artikel sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar lingkungan berjalan hidup. Slogan adalah nama penyampaian dan jasa yang disajikan di tempat lain. Slogan yang bersama dengan iklan yang memberitahukan hal baru atau hal baru kepada khalayak. Sekarang tepuk tangan dulu. Muhammad Hafiz Ibrahim, maju ke depan. Silahkan. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar hubungan barang hidup. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Tepuk tangan untuk Muhammad Hafiz Ibrahim. Terakhir, Keila Adelia Putri, silahkan maju ke depan. Iklan dapat diartikan sebagai mendorong membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai lingkungan berjalan hidup. Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Tepuk tangan untuk Keila Adelia Putri. Terima kasih teman-teman. Dari kelas 8 ini semuanya bagus-bagus dalam presentasi ke depannya. Teman-teman berani maju ke depan, teman-teman sangat lantang dalam berbicara. Bapak mengapresiasi dan itu bagus bagi teman-teman. Itu bagus. Sulit sekali mencari orang yang mampu berbicara di depan orang lain. Nah, teman-teman tadi menyampaikan isi materi yang sudah kita pelajari bersama dengan sangat lantang. Jarang-jarang Bapak melihat anak yang berani ngobrol di depan. Biasanya banyak yang gemeteran tangannya gitu, ya. Baik, kita tarik kesimpulan bersama. Tarik kesimpulan bersama hasil dari belajar hari ini, yaitu 1. Pengertian iklan itu apa? Baca bareng. Pengertian iklan itu adalah yang mendorong, membujuk. Hebat. Kemudian slogan. Apa slogan? Poster. Bagus. Nah, sekarang apakah teman-teman bisa mencontohkan apa saja contoh dari atau di manakah biasanya poster itu ada? Di mana poster ada biasanya? Di jalan. Di mana lagi? Di dinding. Boleh. Terus iklan biasanya dipajang di mana? Di TV atau di internet. Di mana internet teh? Di TikTok. Di mana lagi? YouTube. Terus di Facebook. Apalagi? Instagram. Boleh. Lanjut. Di mana? Di radio. Terus slogan. Biasanya slogan gimana slogan?
Slogan itu hanya kata-kata yang ditempel saja, tapi itu dijadikan pedoman hidup dan bahasanya itu sangat ringkas, singkat, jelas, dan juga kata-kata itu dijadikan pegangan bagi seseorang yang membacanya. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham apa yang kita pelajari bersama. Semoga teman-teman termotivasi dan teman-teman ingin misalnya membuat kata-kata nih, ingin membuat slogan nih, supaya nanti teman-teman dikenang oleh orang-orang membuat slogan. Silahkan teman-teman berpikir kreatif. Misalnya ada kata-kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu kan kata-kata yang slogan dan juga dijadikan pedoman hidup. Nah, teman-teman pun bisa, silahkan teman-teman berpikir, teman-teman mencatat untuk membuat slogan. Atau misal nih teman-teman ingin atau teman-teman punya perusahaan. Misalnya Lukman punya perusahaan tahu. Nah, Lukman ini ingin menjual tahu agar si tahunya itu bisa sampai ke Papua penjualannya. Maka salah satunya adalah dengan iklan. Bisa di media sosial maupun di televisi. Lukman membuat iklan perdagangan tahunya itu. Kemudian apabila teman-teman ingin misalnya aktif di media sosial, dan di media sosialnya itu biasanya hanya scroll TikTok saja, scroll YouTube saja, scroll Instagram saja yang menghabiskan waktu terus-menerus setiap harinya. Alangkah lebih baiknya teman-teman mempelajari poster, membuat di Canva, membuat poster di apalagi aplikasi editing yang lain, foto-foto gitu kan. Lalu edit oleh teman-teman, jadikan poster, kemudian upload ke media sosial teman-teman. Himbau orang-orang supaya siap ketika terjadi bencana dan lain sebagainya. Maka itu akan menjadi kebaikan bagi teman-teman. Nah, Bapak rasa teman-teman ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memang memiliki empati yang sangat tinggi. Maka Bapak rasa teman-teman akan termotivasi, teman-teman untuk ingin membuat hal-hal yang baik, ingin membuat poster yang baik, iklan yang baik, dan slogan yang baik. Gak kerasa teman-teman, 80 menit sudah hampir sampai. Berarti kita berada di penghujung pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi iklan, slogan, dan poster. Kita evaluasi pembelajaran hari ini. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah Bapak catat dari tadi. Yang pertama, Bapak sangat mengapresiasi teman-teman semangat untuk maju ke depan, teman-teman berani untuk menyampaikan ide teman-teman, teman-teman tidak takut, tidak malu untuk menyampaikan pendapat. Itu kita apresiasi dan tepuk tangan untuk bersama, tepuk tangan. Kemudian kedua, Bapak ingin memberikan saran. Ini bukan kritik, ingin memberikan saran. Ketika teman-teman maju ke depan, presentasi atau menyampaikan ide teman-teman, menyampaikan pendapat teman-teman, harapan Bapak teman-teman jangan gemeter, jangan grogi, biasa saja belajar di depan, ngobrol di depan. Salah gak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini Bapak rasa Bapak sangat bangga kepada teman-teman karena teman-teman hebat. Teman-teman tidak terpaku terhadap teks. Tadi teman-teman berusaha untuk berpikir walaupun teksnya hilang. Teman-teman berpikir untuk bisa menyampaikan itu. Dan itu sangat hebat sekali. Dan dua tangan Bapak ingin memberikan tepuk tangan untuk kalian semua. Silahkan tepuk tangan untuk diri kalian masing-masing. Baik teman-teman, kita
tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Lukman pimpin untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya memberikan keterangan untuk mendoa belas. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapihkan mejanya, kursinya. Sekarang kita pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.